Hari ini kita akan bincang tentang apa yang dicanangkan oleh Pak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jokowi, tentang permasalahan di Indonesia, yaitu inflasi. Menurut data, Kota Bogor itu masuk nomor kedua ya tentang tingginya inflasi di Indonesia dengan persentase 8,33 sekian. Untuk episode di pagi ini kita akan mengupas tentang apakah pengaruh tentang persoalan pergudangan yang terkait dengan barang, terkait dengan distribusi, punya dampak terhadap inflasi. Sebab kenapa? Kota Bau-Bau adalah kota jasa. Kota Bau-Bau adalah kota perdagangan. Maka erat kaitannya dengan persoalan pergudangan. Hal ini dikarenakan Bau-Bau melayani kabupaten-kabupaten di sekitarnya. Ada Busel, ada Buteng, ada Buton, bahkan Kabupaten Utara. Sehingga pusat pergudangan untuk mendistribusi itu ada di Kota Bau-Bau. Nah, kemungkinan besar ini juga menjadi persoalan, menjadi dampak tingginya inflasi. Oleh karena itu, kita coba mendiskusikan di pagi ini. Saya jawab dulu. Terima kasih. Kalau kita melihat inflasi ini sebagai sebuah sistem, ada hal yang harus kita garis bawahi dulu. Ya. Kadang-kadang kita ngomong soal inflasi, malah terjemahannya jadi deflasi. Penempatannya bagaimana? Sistematis. Tentu penanganannya juga sistemik. Dan kalau kita menyelesaikan hanya dengan pasal per pasal, misalnya saya buat lompatan yang agak monumentalis mungkin yang dilakukan, katakan yang dilakukan pemerintah Kota Bogor sekarang, mungkin dianggap hal yang kecil bagi masyarakatnya, tapi bagi pemimpinnya itu hal yang hebat. Menyebut inflasi itu penanganannya satu pasal komoditi, tapi yang jelas diterjemahkan sebagai KB. Nah, kalau kita bicara soal ini, apakah ini masuk di hulu, hilir, atau di muara? Sekali lagi, jika kita sepakat bahwa inflasi itu adalah permasalahan sistemik, saya kira hemat saya masih sebatas itu. Kalau kita, jadi saya kira bicara inflasi kan harus kita tahu inflasi itu apa. Apa definisi inflasi? Inflasi pasti bicara tentang kenaikan harga barang yang secara umum. Dia pasti masuk juga pada proses jasa. Makanya di daerah Kota Bau-Bau ini memang pertama penataan pergudangan itu penting. Kenapa? Dia bicara tentang stok barang. Sehingga pihak pemerintah dalam hal ini leading sektornya adalah Perindak, dia harus mendata semua gudang-gudang di Kota Bau-Bau ini harus dia pastikan, dan dia harus tahu apa yang disimpan, izinnya apa, sehingga bisa dia menghitung bahwa Bau-Bau stok pangannya, stok komoditi 9 bahan pokoknya cukup. Karena kita ini adalah daerah jasa, maka memang harus hitungannya jelas. Tidak bicara satu komoditi. Kota Bau-Bau ini bukan daerah pertanian. Kota Bau-Bau ini bukan daerah surplus. Tapi Bau-Bau ini adalah daerah jasa. Sehingga kita tidak bicara tentang kita punya apa yang ada di sekitar kita. Ini hanya alat-alat penyangga biasa. Termasuk satu komoditi yang kita bilang tadi yang dia katakan Pak PJ mungkin bahwa itu hal yang besar menanam cabai. Tapi itu hanya bagian-bagian kecil untuk kebutuhan masyarakat Kota Bau-Bau. Mempengaruhi inflasi itu. Karena kenapa? Kita kembali pada definisi inflasi. Inflasi itu menggambarkan barang-barang secara umum. Bahwa apa yang ditekankan, kenapa Pak Jokowi dia katakan begini? Bahwa kalau terjadi inflasi di daerah kalian, maka sikap kepala daerah itu penting dan berani. Sehingga memerintahkan kepada kepala daerah untuk melihat daerah-daerah surplus. Apa intervensi pemerintah di situ?
membayar biaya transportasi distribusi setiap barang yang ada di daerah surplus dibawa ke daerah yang berdampak inflasi. Itu memang menekan, tapi bukan 1 karung 2 karung. Makanya pentingnya pemerintah dan sektor perindak mengumpul semua para pelaku usaha yang sifatnya agen atau distributor untuk membicarakan bagaimana cara kita menurunkan tingkat inflasi. Yuk kelompok yuk bicara tentang beras, yuk bicara tomat, yuk bicara cabai. Inilah agen-agen ini yang harus kita jadikan mitra supaya mereka silakan kalian cari daerah surplus di mana yang harganya bisa kompetitif dan bisa terjangkau oleh masyarakat Kota Bau daya beli. Ini baru bisa jalan, bukan 1 dos 2 dos yang harus dilakukan pembayarannya, karena itu tidak mempengaruhi secara signifikan inflasi. Apalagi kita pada posisi 8,36 pada level kedua dari 90 kabupaten dan kota. Dan saya yakin kalau ini tidak dijaga benar dan tidak di-mapping oleh pemerintah dan pelaku usaha dalam rangka mencegah inflasi, yakin di bulan 12 saya yakinkan bahwa dia bisa naik 9 lebih tingkat inflasinya. Kenapa? Tingkat kebutuhan pada saat tahun baru ini Tinggi itu. cukup tinggi. Pasti itu. Masuk bulan 1, masuk bulan 2, ada pesta demokrasi di situ. Yang hampir pemerintah tidak mungkin fokus lagi di area itu, karena dia akan fokus pada pensuksesan pemilu. Pasti itu. Jadi saya kira memang para kepala daerah, bukan hanya PJ Kota Bau, saya kira semua kepala daerah sudah paham apa yang dikatakan oleh Pak Presiden tentang bagaimana caranya mengatasi inflasi. Makanya setiap kepala daerah itu diperintahkan untuk melihat dalam gambaran statistik maupun apa modelnya untuk melihat di mana daerah-daerah surplus. Kalau seumpama seperti bawang, oh daerah surplusnya bawang itu di Nusa Tenggara. Oh berarti you harus beli di sana. Gandeng pengusahanya. You tidak perlu takut transportasi you gua bayar. Pemerintah yang bayar. Pemerintah yang bayar. Sesuai arahan Pak Jokowi. Sesuai arahan. Karena pemerintah tidak menghitung lagi untung rugi di situ sebenarnya. Tapi bagaimana cara menghitung tingkat inflasi itu dia turun. Tapi ada satu sisi yang harus diperhatikan. Jangan lupa, saudara tadi menyinggung tentang momentum akhir tahun ini. Tentang baru Natal, ya. Dan ini seperti biasa tanpa dipicu begitu sebenarnya pengusaha udah berjalan. Karena mengapa? Mereka tahu bahwa itu momentum waktu yang tepat untuk belanja. Dan momentum waktu yang tepat untuk menjual. Yang jadi permasalahan di tengah sini, pemerintah hadirnya di mana? Nah, itulah yang saya katakan tadi bahwa dia udah punya waktu sendiri. Makanya tadi saya tekankan bahwa perlunya pemerintah ada di situ. Karena kenapa? Kalau ini dijadikan pembiara, pemerintah tidak mendapat satu format untuk menekan inflasi, menghadapi tahun baru ke depan, tahun baru yang tinggal 1 bulan ini bisa menaikkan lagi tingkat inflasinya. Di kota-kota jasa kayak kita sebenarnya kita tidak bicara tentang surplus daerah kita tentang daerah pertanian. Nah, karena kita bukan daerah pertanian. Kita tukang beli. Kita ini adalah daerah jasa. Kita ini agen distributor. Jadi begitu bicara agen distributor, karena kita dikelilingi oleh daerah-daerah penyangga, para konsumtif, maka kita harus betul-betul punya data real tentang barang yang masuk, sehingga yang perlu dijaga adalah pintu masuk barang-barang komoditas itu. Pelabuhan. Kita harus jaga di situ. Kita pastikan bongkar muatnya bisa kita pastikan bahwa tidak terlalu besar bongkar muat biayanya. Bayangkan kayak di Pelabuhan Murum ini, itu pakai demorit. Kalau 1 hari kita tidak keluarkan itu kontainer, maka dia kena demoritnya. Iya. Pasti. Dia kena demorit. Begitu dia kena demorit, pasti dia berimbas pada harga barang. Iya. Pasti itu kena berimbas. Inilah pemicu inflasi sebenarnya. Sehingga pemerintah harusnya dia turun ini. Dia harus bicarakan para pihak pemangku jabatan yang ada di pelabuhan itu. Gimana ini kita untuk menurunkan inflasi? Memang semua leading sektor ini harus kerjasama, bukan hanya pemerintah toh, PJ pun yang harus bicara berpikir, bukan. Nah, ini kembali bahwa ini harus kerja sistem. Belum lagi peran pemilik gudang ya. Iya. Harus jujur. Harus jujur bahwa stoknya sekian ada jujur. Jenisnya ini. Karena kenapa personal pergudangan di Kota Bau ini sangat berantakan. Ya. Karena kita tidak tahu ini tiba-tiba ada gudang.
kawasan pergudangannya ada, tapi di luar itu masih banyak kawasan-kawasan yang tersembunyi. Jangan sampai ada gudang-gudang tertentu yang punya stok besar karena kondisi inflasi, maka dia keluarkan sedikit-sedikit, step by step. Karena kenapa? Harganya pasti dia naik. Tapi mau tidak mau, karena itu kebutuhan komoditi masyarakat yang sangat penting, maka masyarakat harus beli. Tidak mau. Harus mau tidak mau. Berarti pengecekan gudang apa semua. Oh iya, penting. Makanya pemerintah daerah harus membentuk tim sebenarnya. Tim investigasi pergudangan kalau Perindak tidak punya data. Tapi saya yakin bahwa Kota Bau-Bau hari ini belum clear dia punya data tentang. Kalau dolog Bang, perlu juga. Saya kira penting. Dolog itu perlu dikontrol oleh pemerintah. Harus dikontrol. Karena hadirnya dolog di satu daerah itu sebenarnya alat pengimbang harga pasar. Begitu pasar dia naik, operasi pasarnya jalan, dolog yang dampingi. Saya kira memang harus pemerintah dia bekerja sama semua stakeholder, termasuk pihak pelabuhan, semua pihak, para pelaku usaha. Ini harus bicara sama-sama. Karena ini sistem. Sistemik, bergabung sistemik. Sekuat apapun PJ bicara tentang bagaimana menekan inflasi, itu tidak akan mempengaruhi kalau sistem ini tidak dibangun secara bersama. Dan mungkin mempengaruhi itu. Silakan Pak PJ bicara bahwa kita harus tanam ini, bicara ini. Tapi kalau sistem tidak dibangun bersama-sama, maka itu nonsen, Pak. Jadi prioritas yang perlu dievaluasi ini apa ya? Di sistem perdagangan atau? Oh tidak, para pelaku. Dikumpul semua para pelaku usahanya. Pelakunya? Iya. Yang pertama dilakukan tadi itu sebenarnya memang deteksi gudang. Sudah berapa sih stok kalian di gudang? Tentang komoditi. Dan gudang apa saja itu? Gudang-gudang apa saja? Yang sampai izinnya itu bahan bangunan, isinya Nah, kan itu. Ini harus dipastikan semua. Sehingga Perindak sebagai job description tentang itu, dia harus tahu. Sehingga dia bisa sampaikan Pak Wali Kota presentasinya bahwa gudang ini. Ini isinya. kita sekian. Tapi kalau begini. Jika kita bicara ini soal interval waktu, bos. Ya. Ini 1 bulan lebih lagi. Kita sudah hadapi 2 waktu besar tadi. Momen. Natal, tahun baru. Di mana kita sudah tahu bahwa waktu itu waktu jual dan waktu belanja. Nah, kalau misalkan pemerintah daerah mau membentuk tim, berapa lama mau membentuk tim? Mekanisme apa yang kemudian, kebijakan model apa yang kemudian mau diarahkan untuk kinerja tim tadi? Dan hanya dalam kurun waktu kurang lebih 1,5 bulan ini menyelesaikan menghadapi kemungkinan asumsi Anda tadi. Dia akan bisa naik lompatan inflasi ini menjadi 9,sekian %. Bisa mampu nggak? Nah, kalau memang dia mampu, yang bisa dilakukan seperti yang biasa tadi, nggak perlu datangi pemerintah. Kenapa? Karena itu udah para pengusaha udah tahu waktu yang tepat untuk bermain. Makanya pemerintah harus ada di sini. Iya. Bicara tentang inflasi ini kan tidak harus konstan, tidak harus serta-merta dia menurun sampai 1 sampai 2 bulan. Hitungannya dia tahu yang inflasi. Dia tidak mungkin turun dari 8,35 tiba-tiba dia turun langsung 3. Apalagi standarisasi yang dicanangkan Pak Jokowi itu kan di bawah 5. Ya. Dari 8 turun ke 5 itu kan butuh waktu itu. Apalagi yang dibangun adalah perubahan sistem. Kita bayangkan Papua Maumere, Sorong apa itu, bayangkan mereka di pada nilai angka 3,sekian %. Daerah yang jarak distributor Makassar dan Surabaya cukup jauh dari Papua, tapi mereka bisa menekan sampai 3,sekian %. Artinya apa? Bahwa sistem ini bekerja di sana Pengawasan untuk menjaga dia punya stabilitas harga. Bau-bau memang ini hampir sejak dulu lah, Bau-bau ini tidak pernah bicara tentang pengawasan stabilitas harga. Hampir harga-harga di pasar itu tidak berimbang dengan apa yang terjadi, fakta-fakta yang terjadi kayak Makassar. turun barang. Kita bayangkan Makassar harga beras yang 25 kilo yang medium itu sudah 315.000, 310. Di sini sudah mencapai 350 sampai 370. Bayangkan itu per 25 kilo. Artinya ada selisih harga yang beda di situ. Sekitar hampir 40.000 ya. Dia punya perbedaan. Oh, di sini pemerintah tidak turun. Harusnya kan pemerintah leading sektornya Perindak ini harus membentuk tim berangkat kerja. Makanya harus punya data sebenarnya Perindak.
data produksi maksudnya. Dia harus tahu pastikan bahwa di Sulawesi Selatan itu diproduksi sana itu berapa sih per liternya itu beras, berapa sih harga gabah per kilogram, harga gabah. Sehingga pada saat di sini ada kenaikan harga yang signifikan yang di luar dari rasio kita berpikir, maka Perindak harus turun. Yuk terlalu tinggi, yuk kasih persentase keuntungan, yuk terlalu banyak untung. Kami sudah fasilitasi yuk di sini kok. Kalau sampai naik 30 sampai 40 ribu ya, nah bisa lah, kamu 15 ribu aja, nggak usah terlalu banyak untung. Dan itu pemerintah punya kewenangan, Punya kewenangan intervensi. Kalau semuanya pemerintah mau diserahkan sebenarnya buat Dolok ngapain? Dolok Kalau itu, memang dia hadir sebagai stabilisator. Dolok itu sebenarnya alat stabilisator. Apabila terjadi pengimbangan, tapi itu pun Dolok. Yang seharusnya. Kalaupun itu pun Dolok, dia dapat presentasi dari pihak pemerintah. Pemerintah menyurat ke Dolok untuk melakukan penekanan harga, ingin melakukan operasi pasar, itu pihak pemerintah yang minta. Siapa yang di sektornya? Perindak. Sebenarnya titik inti di inflasi ini Perindak. Ini yang bisa mengimbangi sampai inflasi bisa turun. Karena yang bicara tentang pasar Perindak kok. Dia lebih paham, dia lebih tahu. Ya, makanya dia leading sektornya Perindak kan ke pertanian. Bisa. Dia ke koperasi, Perikanan. perikanan ini dia punya leading sektor Karena terkait perdagangan. Terkait perdagangan. Artinya link koordinasi. Iya. Pakat karena ini memang inflasi sistemik. Tapi kalau bekerja sendiri-sendiri, Perindak juga sendiri bekerja dengan pemantauan pasar, Apalagi pasti nol. apalagi justru holdernya Perindak adalah pelaku pasar itu sendiri. Itu yang jadi persoalan juga. Kalau ketua panitianya yang ketua panitia perkawinan itu ketua panitianya juga dia, lalu dia yang mau kawin dia juga, dia yang antar undangan, itu memang parah. Parahnya apa? Tidak terjadi kesuksesan dalam satu acara. Kalau itu menjadi satu kesatuan satu orang ini. Mungkin. Jadi memang Kota Bau-Bau dengan kondisi inflasi yang tinggi, peran Perindak itu harus jauh lebih besar. Iya. Dan ini Harus lebih besar. prototipe nasional loh. Kemudian persoalan kepelabuhanan, Iya. proses bongkar muat, itu kan berpengaruh terhadap harga Dan itu. inflasi ini yang cukup menonjol, inflasi, kenaikan inflasi ini kan di sembilan bahan pokok. Ya. Iya. Itu yang cukup berpengaruh. Sehingga leading sektor 9 bahan pokok ini semua ada di Perindak ini. Apalagi kebutuhan daerah sekitar, Ya. kayak Buton, Ute, Musa, itu pusatnya di Kota Bau-Bau. Makanya Sehingga masyarakat Kota Bau ini ibarat ya, masyarakat Kota Bau kita belum dapat, Ya. kita belum beli, barang sudah habis. yang Kenapa? Diberikan kepada, dibelanjakan oleh daerah yang lain. Nah, mungkin juga Perindak harus memahami ini, harus tahu ini bahwa ternyata Bau-Bau ini ada yang stigma yang harus dirubah di cara pola berpikirnya ini di Perindak. Iya. Jangan dia berpikir bahwa pasar itu dilepas. Pasar itu kan ada bahasa stigma, bahasa seperti itu pernah kita diskusi pada salah satu orang di Perindak. Iya. Bahwa pasar itu tidak boleh ditekan. Pasar itu tidak boleh diintervensi. Padahal gunanya Perindak itu sebenarnya menjaga harga pasar, karena di situ ada dua pihak yang harus kita selamatkan. Pihak penjual, pihak pembeli. Ini harus dia berimbang. Kita harus selamatkan dua-dua ini, bahwa ada terjadi Yang transaksi penjual jual apa beli. yang diselamatkan? Karena kalau tidak terjadi transaksi jual beli, makanya yang terjadi inflasi. Ya. Makanya dua ini harus kita imbangi, bahwa harus terjadi transaksi jual beli, sehingga ekonomi dia bekerja, dia berjalan dengan baik, Regulasinya bagus. regulasinya bagus. Kalau cara berpikirnya salah satu oknum itu dia katakan bahwa pasar tidak bisa kita intervensi, Pak, karena itu terserah pasar. Kami ini hanya mengawasi. Kalau memang seperti itu ya bubarkan saja itu Perindak. Ngapain ada Perindak? Ya, artinya pemahaman juga kalau ke pasar hubungannya dengan gudang tadi. Ini kan bicara supply and demand. Ya. Tapi kalau bahasanya seperti itu bersangkutan, memang dia nggak tahu bahwa dia yang megang remote. Persoalan inflasi, persoalan pasar harus memang dilakukan oleh orang yang paham Ya. tentang inflasi, tentang regulasi. Tidak bisa kalau hanya sebatas siapa kepentingan apa duduk di situ. Karena apa? Bau-Bau adalah kota perdagangan, Bau-Bau kota jasa. Memang tidak bisa lagi Jadi Bau-Bau ini. manajemen Perindak, manajemen Perindak ini sebenarnya tentang bagaimana cara mengawasi harga pasar sebenarnya bukan pedagang pasar,
tapi dia tahu manajemen pasar. Manajemen pasar yang harus dilihat. Dia harus tahu manajemen pasar. Iya, iya. Dan Kemudian penjual yang ada di pasar, pelaku usaha di pasar belum tentu dia tahu manajemen pasar. Belum tentu itu. Nah, permasalahan yang lebih besar lagi ini, ada nggak ruang, ada nggak kiat, ada nggak wahana atau tanda-tanda atau gejala bahwa pemerintah akan mengarah ke sana? Ya, karena begini, jika kita katakan inflasi seperti 8, sekian% tadi itu sudah cukup tinggi, dan untuk yang 90 daerah dia sudah nomor 2 yang tertinggi. Nah, apakah pemerintah daerah atau para stakeholder daerah ini menganggap bahwa inflasi itu adalah sebuah permasalahan ekstraordinari Iya. atau tidak? Iya. Karena kalau kita lihat di mood kebijakan, ngarang nggak? Inflasi 8 itu angka krisis. Kritis betul itu. Artinya bahwa pemerintah harus serius mengatasi. Kenapa? Tekanannya Pak Jokowi, dia katakan begini, bahwa kalian cari daerah surplus. Iya. Kenapa itu? Yang dia katakan begitu karena ini tidak sistematis, tidak secara langsung. Tiba-tiba kota tanam padi tumbuh besok. Makanya dia canangkan bahwa sekarang semua pemerintah daerah carilah daerah surplus. Itu bagaimana cara mengakomodasi menekan inflasi di daerah. Kau beli di sana, panggil pelaku beli. Pak PJ juga dia tahu bahwa di narasi-narasi tentang inflasi ini kan dia sudah tegaskan bahwa untuk menekan inflasi tidak mudah dengan satu komoditi atau dua komoditi. Saya kira dia tahu. Ya saya pikir dia paham. Ya, memang, saya kira ini bagian varian-varian yang dia coba lakukan sehingga ada pergerakan-pergerakan. Makanya pentingnya kita melihat global secara universal. Bahwa apa saja yang mempengaruhi inflasi. Ya, memang jangan kita jangan kita terpengaruh pada daerah-daerah lain bicara tentang pertanian. Kita fokus di pertanian, padahal sebenarnya kita bukan daerah surplus pertanian. Kita bukan petani. Kita bukan petani. Kita tukang kebun kita ini. Iya, kalau saya melihat bagaimana penataan sistem perekonomian perdagangan di bawah penting. Jadi pertanian di bawah ini kan ada itu saja. Lahan pertanian paling besar di bawah ini kan ada di jembatan Batu Sana. Ya. Semua kapal masuk di sana. Nah, di sana lahan pertanian cukup besar. Di sana ada di sana ada bawang, Ada pisang, ada ada udang perikanannya. ada apa lagi? Ada beras, ayam. Bisa dari lahan pertanian kita itu dan peternakan itu ada di Jembatan Batu. Makanya harusnya sebagai daerah agen distribusi dia menjaga ini ruang-ruang masuk ini. Dia menjaga ruang masuk ini. Ruang pertanian yang kalau panennya pagi ya? Pagi. Jam Masuknya malam, pagi bongkarnya. Nah, inilah di sini harus ada pengawasan terhadap keluar masuknya barang yang ada di daerah-daerah jasa. Bukan pengawas terhadap kebun tadi. Iya, kalau daerah kebun itu kan bagian-bagian. Kebetulan ada dia punya lahan yang harus berkebun lah. Terus bagaimana dengan pelabuhan kita ini? Burung. Kan kontainer banyak. Benar. No? Tapi kan berarti isinya barang nih. Ya. Isinya barang. Nah, berarti kalau bicara barang sembako berarti kebutuhan kita tercukupi. Sebenarnya bisa mahal ini. Apa ini masalahnya? Itu tadi fungsi pengawasannya yang tidak jalan. Bahwa pemerintah tidak hadir dalam pengawasan distribusi barang keluar masuk di situ. Kalau pemerintah hadir di situ, yakin dia bisa lakukan penekanan harga. Karena jangan begini. Kalau kita lakukan pembiaran di pasar, harga pasti bukan dia tentatif, tapi memang dia rata-rata grafiknya dia naik. Ya. Itu yang jadi persoalan. Tapi kalau pemerintah ada di situ, yakin bahwa harga pasti stabil karena pemerintah ada dalam pengawasannya. Kontrol terus. Dia kontrol, tapi pemerintah juga harus punya data. Jangan sampai dia kontrol, tapi dia tidak punya data real tentang produk-produk yang ada. Harga. Seumpama dia mau tahu harga beras. Bagaimana cara kamu tahu harga beras kalau produksi di Sulawesi Selatan kau tidak tahu berapa harga standar beras yang ada di sana? Tiba-tiba ujuk-ujuk dia masuk di sini dari seumpama taruhlah 300.000 sama beras Sulawesi Selatan. Tiba-tiba datang di sini 130, kita sidak. Oh iya sudah betul nih 330.
10 ini. Karena kita tidak punya data real tentang harga Kita mengiya saja. mengiya saja. Dan Padahal ini masyarakat menjerit ini. dan ini yang terlakukan di Kota Bogor selama ini. Dan PJ harus tahu itu. Jika kita bicara soal kepabeanan pelabuhan untuk Bogor, tadi kita garis bawahi dulu. Ya. Bahwa pemerintah daerah kita memang belum melakukan hulu hilir sampai muara tentang persoalan ini. Ngapa? Untuk di Pelabuhan Murhum, Pak, itu kewenangan masih di tangan Pelindo. Ya. Lah, tangan pemerintah daerah berapa persen sih bisa tembus itu? Untuk data dan informasi yang dapat diperoleh tentang kegiatan arus perniagaan bongkar muat yang ada di kepabeanan ini. Jadi pemerintah kota darah di situ. Ya, hadirnya di mana? Berarti di situ persoalannya. Itu Mampu masalahnya. nggak pemerintah daerah merangsang kerjasama ini? Jadi kenaikan inflasi Kota Bogor mereka ikut andil. Pelabuhan ikut andil. Kalau seandainya masyarakat diizinkan berinterpretasi bebas, wajar kalau masyarakat menuduh. Ya. Nggak ada kontribusi Karena apa-apa yang kita ruang kontrol pemerintah terhadap pelabuan Tidak bisa hampir masuk. tidak sama sekali. Tidak bisa intervensi masuk. Tidak bisa Sama Pelindo. Itu Pelindo. Otorita dia. Itu pemerintah tidak masuk ke situ ya, Kota Bogor. Iya pemerintah, tapi bukan pemerintah Kota Bogor. Pemerintah pusat. Pemerintah pusat. Itu Pelindo BUMN loh. Iya. Terus bagaimana sementara itu barang ada di wilayah kita? Ini kalau rakyat bebas otokritik. Jadi kalau itu yang Wajar terjadi, kalau bertanya. kalau itu yang terjadi, berarti memang pihak Pelindo punya andil dalam menaikkan inflasi Kota Bogor. Punya andil. Belum kita bicara soal gudang. Dan itu bisa kita simpulkan seperti itu sebenarnya. Kenapa? Untuk daerah Sulawesi Tenggara hanya 2 daerah yang punya tekanan inflasi yang cukup. Iya. Kota Kendari 6,sekian%. Yang notabene memang daerah jasa juga, yang punya kepelabuhanan yang dikuasai oleh Pelindo juga. Oh ya, menarik ya. Kota Bau juga daerah pelabuhan afiliasinya sama dengan Kendari, kota jasa. Kita 8. Kita 8 dalam penguasaan Pelindo juga. Muna tidak masuk ya sebagai daerah yang terdampak inflasi. Karena tidak ada Pelindo di situ. Bombana Tidak masuk. Polaka tidak masuk dia, karena dia pelabuhan rakyat ya. Pelabuhan ada juga terminal khususnya itu pelabuhan feri. Dan itu distribusi barang mereka lebih tinggi dibanding kita sebenarnya. Berarti memang ada korelasi bahwa Jika rakyat diizinkan Kita berinterpretasi tidak bebas. bicara bicara. Ya udah. bukan Memang sekarang kita sudah bicara ini. bicara. Karena kenapa? Bicara inflasi, Presiden sudah bicara. Karena berarti tingkat pengaruh Kalau memang peran BUMN itu besar, khususnya Pelindo, harusnya jangan inflasi dong. harus kena inflasi. Karena Makanya kenapa kehadiran pelabuhan Pelindo sebenarnya di setiap daerah itu sebenarnya dalam rangka menjamin stok distribusi. Karena kenapa? Mereka punya teknologi yang cukup bagus. Ini menggarisbawahi kata pengawasan yang kita maksud tadi. Sekarang pertanyaan lagi, gudang. Ingat, dalam undang-undang silakan cari. ya, Soal pergudangan. Ya. Untuk pergudangan di dalam kepabeanan pelabuhan ya. itu tidak boleh. Nggak boleh. Dan bisa parkir. Yang punya kewenangan itu memeriksa di pemerintah daerah, silakan yang di luar, bukan dalam pelabuhan. Silakan cari undang-undangnya. Ya. 1965 tuh, Iya. korek. Tentang pergudangan. Itu nomor 33. Ayo. Ya. Nah, di sini gudang kita itu dibatasi dalam tanda kutip pengawasan dan kontrolnya. Siapa yang batasi? Undang-undang. Silakan. Oke, terus? Ini otokritik loh. Bukan. Iya, oke. Nah, terus? kalau kita menggarisbawahi pengawasan tadi, ada 2 pasal, bukan hanya kehadiran Pelindo dan di pelabuhan ini. Tapi undang-undang kita ini memadai nggak untuk mengakomodasi kebijakan sektor ini? Iya. Dalam hal ini, pergudangannya. Itu aja. Kalau menyelesaikan inflasi, makanya saya bilang jika kita bicara inflasi adalah sistemik dan masif, maka penanganannya juga harus sistematis. Ya, pasti bahwa Semua stakeholder unsur, ayo. inflasi itu diakibatkan oleh kurangnya pengawasan. Akhirnya seperti itu. Kenapa? Yang mempengaruhi inflasi kan harga barang. Iya. Yang pengaruh inflasi ini harga barang. Sehingga yang mau ditahu
harus kita tahu dulu hulunya. Berapa sih harga yang ada di sana? Ya. Kok tiba di bawah, kok tiba di daerah kita ini kok dia mahal? Di mana persoalannya, di mana bocornya ini? Nah, karena bicara inflasi kan bicara harga barang, bukan bicara tentang distribusi sebenarnya. Bicara harga barang. Artinya yang distribusi kan dia bagian dari Komponen itu. komponen yang Iya, bisa kalau distribusi itu kan hanya mengantar dari satu titik A ke titik B. Distribusi itu. Tapi kita tidak bicara harga di situ. Makanya pemerintah harus diintervensi di persoalan ini. Ada apa di distribusi ini? Dari A ke B ini kenapa dia terjadi kenaikan harga pada saat distribusi? Di mana Atau persoalannya? bisa jadi pada saat distribusi dia kasih belok di gudang. Ada dua Dia salah simpan di gudang. ada dua hal Dan yang, itu bisa. ada dua hal yang bisa diduga pelakunya. Apakah pelaku yang Agen distribusi agen distribusi Ya. atau memang Agen jasa pergudangan. pelabuhannya yang terlalu tinggi atau pergudangan, atau pergudangan ini yang ini Penimbulannya. penimbulannya. ada seperti itu. Harusnya pemerintah ini ada turun. Ada 3 hal tadi itu pergudangannya, jangan sampai ada disimpan di stok lalu dikeluarkan di stok di sebuah sistem dipertahankan. Apakah memang para distributor ini dia nakal dalam menaikkan harga tidak sesuai dengan persentase keinginan pemerintah daerah, atau di alat angkut bongkar muatnya di pelabuhan ini yang Dari terlalu pelabuhan tinggi. keluar. Ini yang terlalu tinggi. 3 ini saja. Sebenarnya inflasi dan tekanannya ini. Ya. Bukan persoalan kurang stok barang. Ini 3 hal ini untuk daerah jasa atau Semua daerah saya kira. Semua daerah. Semua daerah. Pasti dia bicara tentang Kalau inflasi ini kan. Kalau kepabeanan dari kepulauan tuh, Jadi bicara inflasi ini kan bicara harga barang. pelabuhan. Barang yang terlalu tinggi. Lalu barang tinggi stok tidak ada. Daya beli ada. Tapi karena barang tidak ada lalu harga terlalu tinggi ya masyarakat. Ya. Terpaksa harusnya pertama beli 5, terpaksa beli 2. Kenapa Pak Jokowi menjaminkan itu? Menjaminkan justru dia turunkan dengan peraturan. Aturan. Bayar. Cari yang subur. Karena beliau ingin yang cepat. Karena kenapa? Kalau saya melihat karena Cepat segera. di Februari itu sudah masuk dalam momen politik. Ya. Itu Maka saya kira itu kemungkinan pertimbangannya Pak Jokowi dia. kemungkinan kita sudah tidak mampu Tidak mampu. mengontrol pasar. Tidak ada lagi. Semua orang masuk pada sistem pemilihan umum. Lagi di transisi pemerintahan kan. Apalagi terjadi transisi pemerintahan. Jadi memang saya kira Pak Jokowi sudah menjaminkan itu. Lakukan. Betul. Ya, saya kira itu intinya. Ya. Oke ya. Sehingga jangan Saya kira itu ya. Ya. Untuk pagi ini barangkali cukup diskusi kita tentang bagaimana kita melihat inflasi berdasarkan statement Pak Jokowi terhadap peran pemerintah daerah sampai 3 kota dan kabupaten. ya. Jadi mudah-mudahan bincang-bincang kita hari ini punya manfaat ya buat kita karena ilmu itu adalah bagian dari cakrawala kita. Yang pasti bahwa ini bukan untuk kritik, tapi ini sharing komunikasi karena bau-bau secara keseluruhan kita inginkan dia baik. Saya kira semua masyarakat termasuk kita teman-teman saya kira ingin menginginkan bau-bau ini lebih baik. Dan kesuksesan Pak PJ adalah kesuksesan semua orang. Saya kira kita mau untuk kritik seperti apa pun itu adalah cara kita terhadap kepedulian kita terhadap bau-bau. Itu bagian dari cara kita. Terima kasih. Terima kasih.